Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, zaman saya kecil, makan daging ayam itu menjadi hal yang sangat elit. Kalau ada kenduri, misalnya ada yang meninggal atau ada yang lahiran, itu ada kenduri, kemudian ada nasi gurih. Dalam nasi itu nanti ada tolo, kacang atau kacang kedelai hitam, dan kemudian juga ada sedikit suwir-suwiran dari daging ayam begini. Maka kemudian untuk rebutan ketika bapak pulang dari kenduri, dulu untuk rebutan, maka makan daging ayam ini menjadi sesuatu yang elit. Dan dulu daging ayamnya selalu ayam kampung, tidak ada ayam potong pada zaman saya masih kecil itu. Dan kalau sudah ambil satu tempat untuk nasi gurih dengan daging ayam, menjadi enak sekali untuk dimakan. Dan kalau simbah saya, eyang saya, nenek saya motong ayam, saya dengar, saya minta diantar ke tempat nenek saya untuk makan ayam sepuasnya. Biasanya dikasih sayap oleh simbah saya atau kepala, yaitu bagiannya anak-anak kecil, yaitu kepala atau sayap. Jadi yang lain itu untuk orang tua katanya. Tetapi saya menikmati juga pada waktu itu. Bahkan ketika kepalanya itu sudah ayam agak dewasa tua, itu harus dipukul pakai palu supaya mendapat otaknya dimakan dengan enak. Itu betapa saya merasa senang pada waktu itu, dan senang main ke rumah nenek kalau nenek sedang motong ayam. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga sama gambarannya antara banyak orang Yahudi dan Yesus. Orang banyak melihat bahwa para murid Yesus naik perahu, tetapi Yesus tidak ikut. Maka mereka bingung dan mencari Yesus. Karena Yesus baru saja membuat mukjizat dengan menggandakan roti, dan banyak orang makan sampai kenyang. Maka mereka mencari Yesus. Kemudian begitu menemukan, mereka bertanya, "Guru, kenapa engkau di sini? Kapan kau datang ke sini?" Maka Yesus menjawab dengan sedikit menyindir, "Kamu mencari aku bukan karena kamu percaya pada apa yang kufirmankan, tetapi karena kamu telah kenyang makan roti. Kamu merasa diuntungkan, kamu merasa mendapatkan kepuasan jasmani." Maka saudara-saudari yang terkasih, mereka kemudian bertanya, "Lalu apa yang harus kami perbuat?" Yesus mengatakan, "Percayalah pada Bapakku." Mereka mengatakan, "Kami, nenek moyang kami, Musa, sudah mendapatkan roti di padang gurun, yaitu mana, dan itu roti dari surga. Maka Musa memberi kami makanan, yaitu pada zaman nenek moyang kami." Yesus menjawab, "Bukan Musa yang memberikan kamu roti, tetapi Bapakku di surga. Roti yang kamu makan dan nenek moyangmu itu akan lapar lagi, tetapi roti dari surga ini dia akan membawa keselamatan dan kenyang selamanya." Maka mereka pun minta, "Tuhan, berikanlah kami roti itu." Maka Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya." Sebetulnya dalam bacaan setelah itu, mereka menjadi ribut. Bagaimana mungkin orang ini mengaku dari surga, mengaku anak Allah, bagaimana dia menghujat Allah. Mereka mulai tidak percaya, mereka bersungut-sungut. Maka Yesus pun mengatakan, "Jangan kamu bersungut-sungut." Saudara-saudari yang terkasih, sangat sering kita datang kepada Tuhan karena kita mendapat keuntungan. Banyak orang yang ketika semuanya sukses, tidak ada masalah dalam hidupnya,
lupa bersyukur, lupa Tuhan, lupa untuk datang ke gereja, lupa untuk mengungkapkan doa-doa syukur dalam hidupnya, untuk berbagi pada orang lain. Tetapi ketika hidupnya jatuh secara ekonomi, usahanya mulai buntu atau bangkrut, orang baru sadar, datang ke gereja, minta supaya disukseskan lagi, minta supaya dikuatkan usahanya dan menjadi berhasil. Maka cocoklah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi itu. Kamu datang kepadaku bukan karena kamu percaya, tetapi karena kamu ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan. Maka yang didoakan adalah semoga sukses usahanya, semoga sehat semuanya, semoga anaknya yang sakit parah menjadi sembuh, semoga keluarga saya selalu diberi berkat perlindungan kesehatan, apalagi kalau terancam sakit parah, sakit keras, dan kemudian mulai menunduk-nunduk pada Tuhan untuk diberi kesembuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita bisa bertanya, apakah kita datang kepada Tuhan dalam syukur dan doa-doa kita dengan motivasi yang sungguh percaya pada firman-Nya, mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita walaupun tantangan berat untuk dijalani, atau karena kita hanya mau mencari untungnya saja, mencari enaknya, mencari segala sesuatu sukses, sebagaimana saya lari kepada nenek saya untuk mendapatkan daging rezeki, yaitu ayam kampung yang dimasak. Bukan karena saya rindu pada nenek saya, bukan karena saya ingin berbakti pada nenek saya, tetapi karena dikenyangkan oleh ayam yang dimasak ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun kerinduan kita pada Tuhan, bukan karena ketika kita ditimpa malapetaka, ketika kita ditimpa kesusahan, kegagalan, tetapi dalam setiap suka duka, sukses maupun gagal, kita menghadap Tuhan dengan syukur dan kepasrahan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.